Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang sholih dan sholihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini kalian dapat memahami dan menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam serta dapat menerapkan sikap keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Yusuf mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan 10 saudara berbeda ibu. Ayah Yusuf sangat dekat dengan Yusuf setelah ibu kandungnya yang bernama Rahel meninggal dunia. Saat Rahel meninggal, Yusuf baru berusia 2 tahun. Kedekatan Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu 10 saudaranya yang tidak seibu. Mereka mulai tidak menyukai Yusuf, apalagi wajah Yusuf juga lebih tampan. Suatu hari, Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan semuanya bersujud kepadanya. Yusuf kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Yakub lalu berkata, "Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakanmu." Dengan mimpi itu, ayahnya mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak akan mendapat kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Saudara-saudara Yusuf menghadap Yakub dan meminta izin akan mengajak Yusuf bermain-main di hutan. Sang ayah berkata, "Jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala. Dia masih kecil." Namun, akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Saudara-saudara Yusuf merencanakan untuk membunuh Yusuf. Salah satu kakak Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Tidak lama kemudian, ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu terkejut bukan kepalang mendapati anak kecil bergelantung di timbanya. "Oh, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan." Sesampainya di pasar, Yusuf dijual. Pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasihat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun, tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Seorang pelayan melapor kepada raja,
"Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi. Maka utuslah aku kepadanya." Pelayan kemudian diperbolehkan menemui Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja. Ketika itu, Yusuf sedang dimasukkan ke penjara meskipun tidak bersalah. Yusuf menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian, ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu, akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur." Raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian, raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Mulailah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Yusuf. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Yusuf lagi. Mereka mengira Yusuf sudah lama meninggal dunia. Saat itu, Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Yusuf bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil, yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini? Untuk besok, bawalah dia, atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini." Ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu, sang ayah khawatir kejadian yang pernah menimpa Yusuf alaihissalam terulang kembali. Namun, karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut. Ayah mereka, Nabi Yakub alaihissalam, kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat nasib Yusuf. Para putra Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikinya, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini, dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Yusuf kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala dan mencegat semua kafilah. Saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala itu di dalam karung Bunyamin. Bunyamin pun ditahan dan saudaranya yang lain dipersilahkan pulang. Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Yusuf alaihissalam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Yusuf berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Yusuf dan Bunyamin?" Mereka sangat terkejut
karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, "Benar, aku Yusuf." Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka membuang Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah SWT ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Maha Penyayang." Sebelum sampai ke rumah, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah, ketika mereka tiba, jubah Yusuf diusapkan ke wajahnya dan muncullah kegembiraan di hati ayah. Penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah SWT telah pulih kembali. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku. Allah SWT mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali." Berdasarkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dapat kita ambil keteladannya dan kita terapkan sehari-hari. Yang pertama, ketabahan dan kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam menerima ujian dari Allah sejak masih kecil. Keimanan Nabi Yusuf alaihissalam sangat kuat. Sifat jujur dan tetap memegang teguh hukum Allah SWT. Taat dan berbakti kepada orang tua. Sikap rendah hati dan santun terhadap orang tua dan saudara-saudaranya walaupun ia telah menjadi pembesar kerajaan. Sifat memaaf Nabi Yusuf alaihissalam yang memaafkan perbuatan saudara yang telah mencelakainya. Sifat Nabi Yusuf alaihissalam yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan. Anak-anakku yang soleh dan solihah, setelah kalian melihat dan mendengar video ini, ayo buatlah kelompok. Yang pertama, buatlah kelompok dengan jumlah 4-5 anak per kelompok. Yang kedua, setiap kelompok berdiskusi dengan menjawab pertanyaan berikut. A. Bagaimanakah jika ada orang yang berbuat kesalahan kepadamu? Yang B. Apa yang kamu lakukan jika temanmu menghadapi kesulitan dalam belajar? Kemudian tugas yang ketiga, tulislah hasil diskusi kelompokmu. Demikianlah materi pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.